Kalau mau mentalak, terpaksa mentalak istrinya, dilihat dulu istrinya itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan suci dan belum digauli, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Tapi kalau istrinya dalam keadaan haid, atau istrinya dalam keadaan nifas, atau istrinya dalam keadaan suci tapi sudah dijima, maka itu diharamkan, dilarang, walaupun talaknya tetap jatuh. Dalam kesempatan yang lalu kita sudah sedikit mengenal tentang salah satu bagian dari agama kita, terutama yang sangat kita butuhkan dalam rumah tangga, yaitu tentang at-talaq. Talak, kita menyebutnya talak. Ya, kita mengenal talak kalau dilihat dari lafal yang digunakan. Talak itu ada dua jenis. Yang pertama talaqun sharihun, yang kedua talaqun kinayatun. Apa maksudnya tolak sharih? Tolak sharih adalah talak yang menggunakan lafadz yang jelas, seperti lafadz at-talaq, al-firaq, as-sirah. Itu dalam arti semua maknanya menunjukkan talak, cerai, pisah. Jelas artinya, tidak bisa ditafsirkan dengan arti yang lain. Itu namanya tolak sharih. Lalu ada yang kedua, jenis yang kedua namanya tolak kinayah. Apa itu tolak kinayah? Tolak yang menggunakan lafalnya itu ambigu, ada multi tafsir, kurang jelas. Ya, kita menyebutkan dengan istilah sindiran, ya, nyindir-nyindir. Misalkan sebuah perkataan seorang suami kepada istrinya, udah lo pergi deh kemana aja terserah lo, gitu misalkan. Atau silakan lo pergi ke rumah orang tua lo pulang kampung sono deh, gitu. Perkataan seperti ini, lafal seperti ini bisa memiliki banyak arti. Di antaranya ya memang betul-betul untuk suruh pergi beneran. Juga memiliki arti maksudnya adalah talak. Ya, jenis seperti ini dinamakan tolak kinayah atau tolak yang menggunakan lafadz sindiran. Dalam tolak yang model seperti ini dibutuhkan sebuah niat orang tersebut, baru talaknya itu dihukumi sah atau jatuh talaknya. Baik tolak sharih maupun tolak kinayah, kedua-duanya adalah sah hukumnya. Itu termasuk talak. Kemudian menyambung kembali kemarin pertanyaan dari Bang Beni, bagaimana talak itu jika berupa tulisan atau talak disampaikan hanya melalui SMS atau melalui WA, ya, seperti itu ya Bang Ben ya. Jawabannya seperti ini. Tulisan, ya, baik berupa surat atau WA atau SMS dan sejenisnya, ya, itu menurut jumhur ulama, dalam hal ini adalah ulama fiqih, menyatakan bahwa tulisan itu tidak sepenuhnya mewakili sebuah ucapan seseorang. Saya ulang lagi, tulisan tidak sepenuhnya mewakili ucapan seseorang. Namun tulisan adalah bentuk lain dari perkataan yang memiliki berbagai kemungkinan. Kalau misalkan ada tulisan, misalkan contohnya ada tulisan kamu saya cerai, kalimatnya jelas, ini kalimatnya tergolong lafadz sharih. Tapi karena ini berupa tulisan, bisa jadi ini hanya tulisan belaka, tulisan, nggak ada maksud yang lain. Jadi ada orang nulis kamu saya cerai, nggak ada maksud yang lain. Ini sebuah
kemungkinan ada seperti itu. Maka yang jenis seperti ini tidak ada efek sama sekali terhadap apa? Terhadap talak. Tidak jatuh lah istilahnya begitu. Tapi juga ada kemungkinan lain. Misalkan ketika orang itu menulis kamu saya cerai, kemudian dia memang betul-betul niat ya. Kemudian dia betul-betul niat untuk mentalak istrinya. Sambil nulis WA, kemudian dia niat ya, orang tersebut niat untuk mentalak istrinya. Maka jenis talak yang seperti ini dikategorikan talak kinayah. Maka jika dia berniat, orang tersebut berniat memang untuk menalak istrinya melalui SMS, melalui WA, itu dihukumi sah, jatuh talak ya, jatuh talak. Itu seperti itu. Ini ada keterangannya di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqhi Mazhab Imam Syafi'i. Beliau menukil apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau memfatwakan seperti ini, walau kataba bi talaqiha fala yakunu talaqan illa bi an yanwiya kama la yakunu ma khalafahu as-sarihu talaqan illa bi an yanwiyahu. Kalau ada seorang suami yang menulis lafaz talak kepada istrinya, maka itu tidak jatuh talak kecuali dia berniat talak. Sebagaimana tidak jatuh kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang tidak jelas atau kinayah, tapi ketika itu diniatkan dengan niat talak, maka tulisan tersebut sah menjadi talak atau jatuh talak. Itu menurut fatwa Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekalipun itu lewat SMS, lewat WA, kalau orang tersebut ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talaknya jatuh dan itu sah hukumnya. Ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik, itu pernah beliau tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW di perang Tabuk. Ini ceritanya agak panjang, tapi ini karena penting berkaitan dengan tolak kinayah, sedikit kita sampaikan. Jadi ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik, itu beliau selama hidupnya selalu mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, kecuali 2 perang saja yang beliau nggak ikut, perang Badar sama perang Tabuk. Ketika perang Tabuk sebetulnya beliau itu sudah menyiapkan diri, bahkan sempat membeli kuda tunggangan untuk berperang ya. Perang Tabuk ini perang melawan Romawi, bangsa penjajah ya pada saat itu. Kemudian sudah diumumkan masa akan berangkat perang. Ketika pas hari hanya, sahabat Ka'ab ini tidak berangkat, sedangkan yang lain sudah berangkat bersama Rasulullah SAW dan rombongan. Pada masa itu musim panas ya, musim panas. Sahabat Ka'ab ini akhirnya menyesal sampai peristiwa perang Tabuk berlalu, kemudian selesai perang Tabuk, kemudian beliau bermaksud untuk menemui Rasulullah SAW, pengen menjelaskan kenapa beliau nggak ikut perang, tapi beliau merasa segan ya, dengan alasan apa nanti saya harus menjelaskan kepada Rasulullah SAW kenapa saya nggak ikut perang, walaupun sudah menyesal. Pada saat itu Rasulullah tanya, kenapa engkau tidak ikut berperang padahal kau sudah menyiapkan tunggangan untuk berangkat, tapi pada hari hanya kenapa engkau tidak berperang?
Beliau tidak mampu untuk menjelaskan, tidak punya alasan yang kuat gitu istilahnya ya. Akhirnya pada saat itu diputuskan kalau begitu tunggu keputusan wahyu turun. Nah, selama menunggu wahyu itu, Ka'ab bin Malik ini merasa menyesal yang luar biasa. Merasa menyesal luar biasa sampai-sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan segala macamnya. Dia merasa dunia ini sempit, mau kemana-mana merasa malu karena yang lain ikut berperang, beliau tidak ikut berperang. Kemudian sebagai hukuman ya istilahnya, sebagai hukumannya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Malik ini untuk menjauhi istrinya. Kalimatnya seperti ini. Fa inna Rasulullah SAW amarahu, memerintahkan kepada Ka'ab tadi itu an ya'tazila imra'atahu, untuk menjauhi istrinya. Ya barangkali pada saat itu beliau sedang nggak berangkat ke ikut perang, itu beliau bersama dengan istrinya. Sebagai hukumannya nggak boleh dekat-dekat dengan istrinya. An ya'tazila imra'atahu, untuk menjauhi istrinya. Faqala, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik itu menanyakan, utalliquha amadha, ya Rasul, apakah saya harus menceraikan istri saya atau bagaimana? Karena perintahnya, qala bal i'tazilha fala taqribannaha, jauhi istrimu dan jangan dekat-dekat dia. Perintahnya seperti itu. Sahabat Ka'ab bin Malik ini mengatakan kepada istrinya tentang kejadian yang seperti itu. Kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian perintahnya kepada beliau, akhirnya beliau mengatakan seperti ini kepada istrinya, ilhiqi bi ahlik, istriku, kamu silakan pulang ke keluargamu. Menyuruh pulang ya. Sahabat Ka'ab ini menyuruh pulang istrinya kepada keluarganya. Udahlah lo sementara pulang ke keluarga lo dah gitu. Perkataan si sahabat Ka'ab seperti itu. Suatu saat ya, kurang lebih 40 hari, selama 40 hari nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak rasanya, merasa bersalah betul-betul, dan beliau betul-betul merasa bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang juga wahyu menjelaskan bahwa taubatnya Ka'ab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ada utusan ya, ada utusan datang kepada beliau mengabarkan bahwa ada wahyu turun, dan wahyu itu menceritakan tentang taubatnya Ka'ab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab. Saking senangnya Ka'ab bin Malik ini, bajunya dikasih ke orang yang ngasih kabar tersebut. Kemudian beliau pakai pakaian yang lain, bergegas untuk menemui Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Ketika itu beliau bertanya, ya Rasul, apakah benar ini sudah ada wahyu atas penyesalan saya gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, iya betul, dan itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazalat taubatuhu urji'at zaujatuhu ilaihi. Ketika sudah ada kabar bahwa taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik tersebut, maka istrinya yang tadi yang disuruh pulang itu dibalikin lagi, disuruh balik lagi kepada sahabat Ka'ab, dan tidak disuruh untuk akad nikah baru lagi. Fadalla dzalika ala anna ilhiqi bi ahliki la yaqau bihi talaqu illa binniyah. Maka ini menjadi dalil ya, hadis ini menjadi dalil, perkataan sahabat Ka'ab bin Malik ini menjadi dalil bahwa perkataan menyuruh istrinya pulang itu
adalah perkataan kinayah. Dan ketika tidak ada niat untuk mentalak istrinya, maka itu tidak jatuh talak. Nah, itu namanya talak kinayah. Dan ini sama sekali tidak berimbas kepada talak. Maka istrinya ya kembali lagi tanpa adanya nikah baru lagi. Ini peristiwa yang dikisahkan, yang diceritakan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Itu jika talak dilihat dari lafalnya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Talak jika dilihat dari sang perempuannya, misalkan ada seorang laki-laki ketika menjatuhkan talak, dilihat dari keadaan istrinya, apakah dia keadaan suci atau keadaan haid. Nah, itu ada aturannya ya, ada aturannya. Kalau misalkan ada seorang laki-laki, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau keadaan nifas, maka talaknya tetap jatuh. Tapi ini dilarang. Jadi kalau ada seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, itu talaknya tetap jatuh, tapi ini dilarang, hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya. Ini ada semacam pesan ya di dalamnya bahwa sebetulnya agama kita itu tidak menganjurkan untuk talak, sehingga talak itu dikasih waktu-waktu tertentu gitu, sehingga misalkan seorang laki-laki yang mau menalak istrinya, pas istrinya dalam keadaan haid, maka ditahan, dia nggak jadi nalak. Itu maksudnya dari aturan agama kita seperti itu. Kalau misalkan betul-betul sudah terjadi istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka talak tersebut tetap jatuh dan tetap sah. Itu disebut ulama-ulama fikih menamakan tolak bid'ah. Kemudian jika ada seorang laki-laki, seorang suami yang menalak istrinya dan istrinya itu dalam keadaan suci, dan sucinya itu dalam keadaan suci tersebut belum digauli, belum dijima, dan ini biasanya terjadi di ya pengantin kawakan, pengantin lawas ya. Biasanya ada suami istri yang sebelumnya yang sudah punya anak, sudah berhubungan badan, sudah jima misalkan, kemudian suatu saat istrinya dalam keadaan suci ya, kemudian belum sempat untuk dijima, kemudian sang suami tersebut menjatuhkan talak. Ini namanya tolak sunnah atau tolak sunni, dan ini sebetulnya talak yang bagus. Yang dianjurkan kalau talak itu seorang laki-laki yang baik mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum dijima pada saat suci tersebut. Ya, sebagai tambahan mengingatkan kembali bahwa seorang perempuan di setiap bulannya itu mengalami yang namanya keadaan haid dan keadaan suci ya. Kurang lebih masa haidnya itu kurang lebih yang normal antara 6 sampai 7 hari. Taruhlah 6 hari. Rata-rata seorang perempuan haid itu 6 hari. Maka dalam keadaan suci seorang istri itu kurang lebih 24 hari. Dalam masa 24 hari suci tersebut, ternyata seorang suami belum menjimanya sama sekali, maka disitulah seandainya tidak ada jalan lain kecuali talak, dijatuhkan talak pada saat sang istri dalam keadaan suci dan
belum dijima. Itu yang paling bagus keadaan seperti itu. Tapi kalau misalkan istrinya dalam keadaan suci, ya, kemudian ketika pas suci dapat 5 hari atau dapat 3 hari, kemudian sang suami menjimanya, sudah berhubungan intim, kemudian terjadi sesuatu sekian hari, misalkan dapat 10 harinya, dia berantem sama istrinya, akhirnya mentalak, ya, mentalak. Berarti posisi talaknya sang suami tersebut dalam keadaan apa? Istri dalam keadaan suci tapi sudah dijima. Maka itu disebut talak bid'ah. Ini termasuk talak yang diharamkan, tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi talak tersebut tetap jatuh, tetap dihitung. Nah, itu ya. Dari sisi perempuannya, jika talak itu dijatuhkan oleh seorang suami ketika seorang istri dalam keadaan suci dan belum dijima pada saat itu dinamakan talak sunni. Tapi kalau dalam keadaan suci kemudian sudah dijima kemudian ditalak pada saat itu, atau ditalak ketika sang istri dalam keadaan haid, atau ditalak istri dalam keadaan nifas, itu namanya talak bid'ah, talak yang tidak dianjurkan, talak yang dilarang, talak yang diharamkan, tapi talaknya tetap jatuh. Kemudian ada beberapa orang yang ketika ditalak itu tidak termasuk talak sunni, juga tidak termasuk talak bid'ah. Itu ada 5 orang. Yang pertama, istri yang masih kecil yang belum pernah haid. Ya, intinya kalau seorang istri yang belum haid sama sekali kemudian sang suaminya menalak, ya, talak sedangkan istrinya belum pernah haid, itu yang pertama, yang nomor 1. Yang nomor 2, seorang suami yang mentalak istrinya dan istrinya itu sudah dalam keadaan monopause, sudah tidak haid lagi. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, seorang suami yang menalak istrinya dan istrinya dalam keadaan hamil. Yang keempat, seorang suami yang menalak istrinya tapi belum pernah sama sekali dijima. Ini biasanya terjadi di pengantin baru akad nikah, belum ngapa-ngapain, belum dijima, kemudian ditalak. Yang kelima adalah orang yang minta khulu. Khulu itu minta dicerai dengan tebusan, minta cerai kepada suaminya tapi dengan tebusan. Maka 5 golongan ini tidak termasuk tolak sunni, juga tidak termasuk tolak bid'ah, tapi tolaknya tetap jatuh. Semuanya tolaknya jatuh, tetap dihitung dan sah. Kemudian ini hal yang penting perlu kita sampaikan, ada syarat ketika kapan, ya, talak itu jatuh, atau kapankah talak itu dihukumi jatuh atau sah. Itu ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah subutu aqdin nikah. Nikahnya itu harus sah dulu. Ini ada 3, ya. Syarat atau ketentuan talak itu sah atau jatuh itu memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama, akad nikahnya itu harus sah dulu. Kalau nikahnya nggak sah, ya nggak ada talak, ya. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, la talaqa qabla nikahin. Tidak ada talak sebelum nikah. Kalau belum nikah ya nggak ada talak. Itu nggak ada hak untuk mentalak. Kalau misalkan dia baru lamaran, kemudian berantem, ribut-ribut, akhirnya dibilang saya cerai kamu, itu sama sekali nggak ngaruh, karena belum terjadi di
di pernikahan sebelum nikah ya. Ini ada beberapa baru-baru ini ada pasangan artis itu pengen mengajukan talak tapi tidak diterima oleh pengadilan agama karena dianggap perkawinannya tidak sah. Karena perkawinannya tidak sah, maka talaknya juga tidak diperbolehkan, tidak sah gitu. Maka syarat utama ya, ketentuan pertama talak itu bisa jatuh, bisa sah jika pernikahannya adalah sah. Yang kedua, takamulur rusdi. Itu syarat yang kedua, yang mentalak itu orangnya normal, rasyid, orangnya berakal ya. Berarti dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, dia bukan orang yang sedang tidur. Ini dasarnya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, 'anil na'imi hatta yastayqidh, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta yaqil. Ada 3 kesalahan yang tidak dicatat ya. 3 kesalahan yang diampuni, yang tidak dicatat, yaitu kesalahannya orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang tidur kemudian dia mengucapkan talak, itu tidak dianggap, itu diampuni, tidak dianggap kata-kata talaknya karena dia dalam keadaan tidur. Wa anis sabiyya hatta yahtalim, juga perkataan atau talaknya anak kecil yang belum balik, juga perkataan talak dari orang gila sampai dia waras. Ketentuan yang ketiga, takamulul ikhtiyar, sadar dan kemauan sendiri. Sadar dan kemauan sendiri. Berarti kalau orang yang dipaksa itu talaknya enggak sah. Kalau ada orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak, berarti tidak sah. Kecuali ada kejadian-kejadian tertentu, misalkan dalam pengadilan seorang hakim itu bisa memaksa seorang suami untuk menjatuhkan talak kalau memang sudah sangat berbahaya ya. Kalau sudah sangat berbahaya. Kita kemarin sudah mengenal istilahnya pernikahan itu pintunya cuma satu, akad nikah. Tapi untuk bubar, untuk keluar dari akad pernikahan itu ada 3 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu pemerintah lewat pengadilan, lewat hakim. Pintu yang kedua lewat talak seorang laki-laki, dan pintu yang ketiga itu ada yang namanya khulu ya, nanti akan kita bahas khulu. Khulu itu ada dalam genggaman perempuan. Jadi semua masing-masing punya senjata ya. Pemerintah bisa memisahkan suami istri, seorang suami juga bisa memisahkan istri, juga istri juga bisa memisahkan suami ya. Nanti akan kita bahas tentang khulu. Kita akan bahas sedikit tentang syarat yang ketiga ini ya. Termasuk yang tidak sah, tidak jatuh talaknya seorang yang dipaksa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dipaksa yang tidak benar. Dipaksa yang tidak benar. Contohnya dipaksa yang tidak benar adalah misalkan ada seorang suami dipaksa bapaknya misalkan untuk menceraikan istrinya. Kalau nggak mau menceraikan istrinya, sang suami itu mau dipukul, atau mau disakiti lah, dan itu benar-benar kemungkinan akan terjadi ya. Maka hal yang seperti itu tidak dianggap. Ketika sang suami dipaksa dalam keadaan terpaksa untuk menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. Namun kalau talaknya dipaksanya dalam keadaan benar, misalkan kita contohkan tadi ada seorang hakim melihat ya, misalkan ada seorang istri mengajukan fasakh ke pengadilan karena dia dihukum dan karena dia dipukul segala macamnya, sudah mengarah ke sekarang KDRT ya, KDRT, dan itu dibenarkan oleh hakim dengan bukti-bukti, maka sang hakim bisa memaksa seorang
suami tersebut untuk menjatuhkan talak, dan itu benar, ya, itu benar. Yang kedua, ayyakunal ikrah mu'tamidan 'ala tahdid lahu mubasharatan. Yang kedua, seorang yang dipaksa menjatuhkan talak, talaknya tidak dihitung, tidak jatuh jika dipaksa dan dia dalam keadaan terancam. Kalau ada orang terancam mau dibunuh atau mau dipotong, ya, kamu kalau nggak menceraikan istrimu, kamu saya bunuh, atau kamu saya potong tangan kamu atau apanya gitu. Nah, orang yang seperti ini yang dalam keadaan terancam, ketika dia menjatuhkan talak, talaknya tidak dianggap, talaknya tidak jatuh. Yang ketiga, wa ayyakuna al-mukrih qadiran 'ala tanfidhi ma haddada bih. Yang ketiga, orang yang ngancem itu punya kekuasaan untuk melakukan ancamannya tersebut, nggak main-main gitu ya, nggak main-main, itu benar-benar akan dilakukan. Maka orang yang dalam kondisi seperti ini, ketika dia melakukan talak maka tidak jatuh karena dalam keadaan yang kepepet. Baik, untuk sementara ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kurang jelas. Jadi gitu Bang Ben ya. Kalau ada orang yang SMS, ya itu benar-benar diniati untuk mentalak istrinya, maka itu jatuh, talaknya jatuh. Dan juga kalau misalkan dia tidak bisa mengatakan langsung kepada istrinya, seseorang dalam mentalak istrinya bisa mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya. Jadi bisa mewakilkan talak itu kepada orang lain. Wa yajuzu at-tawkilu fi 'aqdin nikahi lima ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Amr bin Umayyah ad-Damri. Ya, mau tentang mewakilkan talak ini ada dasarnya sebuah hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakilkan kepada sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri fi nikahi Ummi Habibah, ketika beliau nikah dengan Ummu Habibah. Wa yajuzu fi talaqi wal khulu'i wal 'itaqi, dan diperbolehkan di dalam talak, di dalam khulu', di dalam memerdekakan budak untuk wakil, ya, diwakilkan. Di annal hajata tad'u ila tawkili fihi kama tad'u ila tawkili fil bai'i wan nikah. Talak, ya, nikah, jual beli itu urusannya sama, boleh diwakilkan. Jadi kalau misalkan ada seorang suami yang jauh, misalkan istrinya di mana, di kampung misalkan begitu, dia bisa mewakilkan kepada seseorang untuk menyampaikan kepada istrinya bahwa sang suami tersebut sudah menalak istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau dinyalakan? Bang Iman, ada yang kurang jelas tentang talak dilihat dari sisi perempuannya. Jadi kalau perempuannya pas ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli, belum dijima, itu yang dianjurkan. Kalau mau mentalak, terpaksa mentalak istrinya, dilihat dulu istrinya itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau dalam keadaan suci dan belum digauli, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan dan tidak berdosa. Tapi kalau istrinya dalam keadaan haid, atau istrinya dalam keadaan nifas, atau istrinya dalam keadaan suci tapi sudah dijima, maka itu diharamkan, dilarang, walaupun talaknya tetap jatuh, dihitung talak. Masih ada waktu atau sudah habis?
karena ini bab khulu nanti agak sedikit panjang. Khulu itu ya sekilas, khulu itu seorang perempuan yang ingin menceraikan suaminya. Itu namanya al-khulu', kha lam ain, khulu'. Ini mungkin belum itu ya, belum familiar di telinga kita, tapi ini atau nggak tahu ini sebabnya ditutup-tutupin atau bagaimana, nggak paham. Tapi ini ilmu yang harus disampaikan, bahwa seorang istri itu bisa menceraikan suaminya. Nah, ini kayaknya keadaannya masih masih tabu di kita ya. Tapi ini karena ini ilmu yang harus kita sampaikan, nanti tetap akan kita bahas. Seorang istri sekali lagi berhak menceraikan suaminya kalau istrinya sudah nggak mau lagi sama suaminya. Itu nanti ada caranya, ada caranya. Nah, itu disebut namanya khulu. Kalau talak itu kemauan dari sang suami, kalau khulu itu kemauan dari sang istri, istrinya yang mau cerai. Itu nanti ada caranya. Karena panjang, nanti ada beberapa tahapan. Insya Allah sih kayaknya waktunya nggak cukup. Kita buka pertanyaan aja kalau ada yang mau nanya tentang talak. Bang Ali mau nanya, Bang Ali? Hah? Ya boleh, silakan. Saya kan pernah ucap istri ya, tapi bukan mengucapnya talak. Ngucapinnya gimana tuh lafadznya? Tapi dalam keadaan emosi, nggak ada niat sebenarnya. Ya, emosi tidak. Emosi karena saya kesal sama istri. Sementara kamu tinggal aja dulu di rumah kamu. Saya tinggal. Ntar 2 hari 3 hari kalau udah agak redam baru saya jemput lagi. Oh baik. Jadi kita coba meluruskan kembali ya. Jadi Bang Ali pernah bilang sama sang istri, kamu di rumah orang tua kamu dulu dah gitu. Nanti 2 hari atau 3 hari kalau sudah redah nanti tak jemput lagi gitu ya. Nah, ini perkataan ini termasuk kata talak tapi kinayah. Enggak jelas, maksudnya enggak jelas itu, ini merupakan sindiran. Maka ketika melafalkan kalimat tersebut, kalau enggak ada niat untuk mencerai, itu enggak jatuh talak, itu enggak jatuh. Tapi kalau kata-kata ini diniatkan untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Tapi karena di sini Bang Ali enggak ada niatan sama sekali untuk menceraikan, itu sama sekali tidak jatuh talak. Sebagaimana tadi dikisahkan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika memulangkan istrinya ya. Memulangkan istrinya, kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena nggak ada niatan mentalak istrinya, maka itu nggak ada talak. Itu perkataan biasa saja. Perkataan biasa saja, tidak dihukumi talak. Tapi ya. saya pernah mengucap pas kata-kata itu, saya pernah mengucap gini juga. Kalau misalkan ada yang lebih baik dari saya, boleh kamu cari. Begitu. Nah, itu nanti ada jenis talak namanya tafwid. Tafwid itu persis seperti itu ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah memanggil semua istrinya, ya. Kalian begitu. Kalian kalau mau dunia, silakan kalian pergi, ya, cari suami yang lain. Tapi kalau kalian mau akhirat, silakan bersama saya. Nah, itu ada namanya tafwid. Jenis tafwid. Ini jenis talak tapi tafwid. Kalau dilakukan betul maka akan jatuh talak. Tapi kalau nggak melakukan ya nggak jatuh talaknya. Misalkan Bang Ali tadi melafalkan seperti itu kepada istrinya ya. Kalau kamu mau suami yang lebih baik silakan cari. Ketika sang istri tidak melakukannya ya talaknya nggak jatuh. Tapi kalau misalkan istrinya benar-benar nyari, ini aku sudah dapat nih, itu jatuh talak 1. Karena istrinya nyari nggak,
Enggak ya, sudah berarti enggak jatuh talak. Itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah juga menceraikan salah satu istrinya, namanya Hafsah. Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah ya dicerai. Tapi nanti dirujuk kembali. Ya, nanti ada kisahnya di Khulu ya. Ini semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan contoh buat kita. Oh, kalau ada kejadian seperti ini, oh hukumnya seperti ini. Inilah kelebihan kita punya Nabi, yang Nabi tersebut punya istri, punya anak, sehingga kita bisa menyontoh bagaimana beliau melakukan sama istrinya, bagaimana melakukan sama anak-anaknya dan sebagainya. Nah, ini keuntungan kita sebagai umat Islam, sehingga agama ini bisa kita praktekkan dalam sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah isya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin, warhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.